Sampai nak sinau bapak kok, tapi sampai nak janut kula, tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Ya terus buat acara makan-makan itu untuk orang kita. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak kan? Padahal yang Bapak Kof itu niatul wakif itu bimanzilatin nasi syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata, ada tamu saya, wong sugih, kebetulan dia waras, utaknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu sama. Nah ini kisah nyata. Terus di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta aja. Tapi yang 10 juta untuk jawabnya ada. Aku kok jawab jujur apa basa-basi perkara ketamu. Jujur Gus. Oh tak lamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPK, SC Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek NU MTA yo kan nyumbang. Krungu mubalek MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA yo nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sihot. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim dia harus minta izin. Paham? Loh saya ini jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mengotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo, apa ormas. Bahkan sing biasanya medit lah disebut yatim itu. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemuda sing dibu ayo kan malah. Itu cara itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habib Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah, tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku ya janggal. Sampai tua. Padahal kalau Rian Rois Mu'in, barang sesuai orang janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter Suge. Nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng lho. Lho karena tidak sesuai bayangan ini. Saiki misalnya ki wong Wahabi nyumbang masjid bayanganmu ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ki gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, saran bid'ah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jumlah nek dikuasai pengurus haram takdir. Ya Allah itu masjidku. Sehingga karena tadi
betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karak. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya. Ya cuma anak contoh mu'en itu kulo rada rapati cocok, tapi kulo hormat sing aran mu'en iku lama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah, contohnya aja iku, maksudnya contohnya iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir kok iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sama nusuke. Dokter ini suke. Masuk Gus keliru ngamal. Sampai saking kelurune ngamal baru kayak itu pulau. Munggo semua. Lo jadi duit yang sama tak suka lo jadi. Mau gue gagal syarat aku perkara ini kok. Suatu saat madamku itu aku digetun menek. Ngamal kok getun. Lu tapi kita rawang sih gitu madam getun. Sampai berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil. Ikhlas tak? Nggak jawab ya, gak usah jujur. Atau sebaliknya, sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir, sehingga tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'ah itu ndolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nggak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus di pidatoni wong sing terkenal selawat tertentu. Ngremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidato ya beda-beda mesti kan panjang. Tapi sing sugih wae sae tenan. Lah nggih Gus kula takok iku wis mama. Tapi kadung kula lakon. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis to. Kok aku murah ijo iki. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus. Maksudnya iku wis mama. Ala ora. Ngerti takok kiye iki dijawab hal. Sadar ngono ora. Tapi dia ini cek mama. Ya aku bahasa basi tak tenang. Karena kulo cangkem elek aja tak. Jujur. Tapi takok bahasa basi aku tenang. Jawab. Tobat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kula aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Nah, makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh. Untuk musola itu tidak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak boleh. Itu jelimet sekali kalau bapak. Dan lucunya makanya saya tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi tok darani misalnya tahlil sunat, sisi tok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong do lali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bapak wakif. Dan tadi sampai dikatakan, nama nasnya wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid, kemudian dia ngomong gini, Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngelowong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid berjumatan nono kultum ya oke nyangoni kiai. Maslahati berjumujum apa subuh no kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter nanti diwakofi. Wong awam mbah niki kagek masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang. Kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulon biasa tuku kitab perdusan.
daerah tertinggal kalau tuh kono pesolatan atau kono hadit itu lawan berdusan tak bagi desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu duitku terus niku rapat terus rapatnya ben gayeng makan langsung ngeluh. Aku ropakan anu wis aku ngeluh. Duit sing tak ngamal lo diku acara makan. Apa ra ikhlas ustaz amal lo ikhlas kok keberatan. Ngono lari sampai harus seneng mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku kitab wis nemu. Ora iso maca. Aku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatina sesyara ini yang harus. Kalau suwun siapa saja yang ngaji saya, nah ono duit masjid yang sudah kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia mau pinter lah yang itu. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, jadi suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah ada butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo nggak dipakai, nah, itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan betul. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo nggak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang nah, kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama mana nak 700 juta ditabung ning bank. Duit dikelola terus rada di masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama di